Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Zulfa, mahasiswa PPG Guru Tertentu Tahap 1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan NIM 240336100018, nomor UKG 20150310224. Saya sebagai guru mata pelajaran bimbingan konseling di SMKN 13 Bandung. Hari ini saya akan melaksanakan praktek bimbingan klasikal dengan materi gaya belajar pada tanggal 11 September 2024. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sikap bersalam. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, anak-anak gimana kabarnya? Baik, sehat? Sehat. Hasil kemarin CPD seperti apa? Capek aja. Capek tapi seru ya? Iya, jadi jangan diambil capeknya saja ya, tetapi ada manfaatnya. Hasil CPD itu bisa membentuk kalian menjadi lebih disiplin. Betul nggak? Betul. Gitu ya. Nah, itu minggu kemarin kalian sesudah CPD, mudah-mudahan nambah semangat gitu. Nah, sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu bersama-sama ya. Mudah-mudahan pembelajaran saat ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Alhamdulillah, tadi kabarnya sehat. Sekarang Ibu absen dulu ya. 10 KA 4. Adinda. Baik. Alifa. Baik. Aprilia. Baik. Fahri. Baik. Firda. Sehat Firda? Gindra. Baik. Kamilia. Oke. Keisha. Mana Keisha? Kiki. Lydia. Lihan. Marsa. Baik. Maulida. Mayang. Muammar. Baik. Muhammad Fitrah. Muhammad Azka. Muhammad Insan. Mutia. Naufal. Nida Ulhaq. Nur. Baik. Putri. Revan Saputra. Baik. Renata. Rizka. Rizati Aulia. Baik. Rizky. Baik. Rosi Rosita. Rosmayanti. Salsabila. Baik. Siti. Siti Rahma. Syifa. Tania. Zahra. Baik, alhamdulillah ya hadir semuanya. Baik, materi yang akan Ibu sampaikan kali ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa kita akan masuk pada materi gaya belajar.
Nah, sebelum materi gaya belajar ini sebelum Ibu bahas atau kita sama-sama membahasnya, kalian sebelumnya tahu nggak tentang gaya belajar? Belum atau sebelumnya sudah ada yang mengenal gaya belajar? Sudah. Kita bikin dulu ini ya. Ibu pengen tahu dulu sejauh mana kalian mengenal gaya belajar. Boleh sama Ibu dikasih link gaya belajar, dikirim ke grup. Silahkan kalian isi dulu. Nah, silahkan kalian isi dulu sejauh mana mengenal gaya belajar kalian. Boleh. Sudah kebuka? Sok, diisi. Misalkan, Bu, saya udah mengenal gaya belajar, boleh. Atau misalkan belum, Bu, nggak apa-apa. Tinggal ditulis aja. Belum mengenal gaya belajar. Begitu. Oke. Sudah Ibu kirim? Udah, apa-apa. Yang ini aja, bisanya aja. Mana? Oke, tinggal dikirim. Sip. Tulis aja. Oke, baik. Semuanya sudah bisa mengisi link tersebut. Nah, sesudah mengisi link, sekarang Ibu akan membuat simulasi puzzle. Satu kelas dibagi 4 kelompok. Boleh, sok yang belum punya kelompok, silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Yang satu lagi, sok. Satu kelas dibikin 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Boleh yang barisan ini masuk ke 4 kelompok ini. Yuk. Dua-dua masuk ke ini, kelompok 1 ke sini. Yuk. Baik, ini kelompok berapa? 1. Ini kelompok 2, 3. Ini kelompok 4. Dari kelompok 1 dulu. Nih, kelompok 1, di sini ada puzzle. Silahkan kalian buka, lalu di setiap puzzle itu ada angkanya. Kalian susun berdasarkan angka.
Oke, silakan. Kelompok 3, boleh. Kelompok 3. Baik. Kelompok 3 di sini ada Fazal. Ini sudah ada gambarnya. Kalian boleh menyusun Fazal ini sesuai gambar. Silakan. Kelompok 4. Kelompok 4 silahkan susun berdasarkan di sini ada angkanya ya, bebas. Mau kalian berdasarkan angka, mau tidak, Bu, saya tidak akan melihat angka, mau menguji aja, menguji menyusunnya tanpa melihat angka, silahkan ya. Satu kelompok lagi. Kelompok 2. Susun puzzle, bebas terserah kalian. Ya. Baik, sama Ibu dikasih waktu 10 menit. Tidak usah terburu-buru, sesuai ini aja, langkah-langkahnya aja. Sudah. Mencoba gambar lain boleh? Kan di sini ada, selain ini ada. Boleh ditumpahin lagi. Kan banyak kan? Bukan ini aja kan? Boleh, silakan dicoba. Boleh, boleh. Nanti bertanya ini ya. Sudah? Sudah. Oke, tunggu dulu yang lain ya. Sih. Coba lihat. Masih. Sudah? Oke, kita tunggu yang lain. Baik, tinggal 2 kelompok lagi.
Oke, satu kelompok lagi. Sudah? Susah? Kelompok berapa itu teh? Kelompok 4. Sudah dulu. Oke, sok duduk semuanya. Baik, sebelum kita evaluasi ke gaya belajar, jadi tujuan Ibu untuk memberikan materi ini pertama, kalian mengenal apa itu gaya belajar. Yang kedua, kalian bisa menentukan atau memilih gaya belajar apa yang efektif untuk kalian. Yang ketiga, bagaimana gaya belajar bisa menentukan belajar yang sangat efektif dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Nah, baik, simulasi Fajal gaya belajar sudah selesai. Apa yang kalian rasakan ketika mengerjakan Fajal? Berpikir secara cepat, secara kritis, kerjasama. Kelompok 3, coba apa yang kalian rasakan ketika sama Ibu dikasih puzzle? Mengerjakannya tekniknya seperti apa? Jadinya tuh kita harus apa ya? Bisa kerjasama. Lalu kita juga jadi mikir kalau misalkan ada yang satu puzzle nih nggak cukup, terus kita tuh mikir kayak ini apa ya yang salah gitu. Dari puzzle itu tergambar gak? Ini ada nggak sih gaya belajarnya? Ada. Ada yang bisa menentukan? Dari 4 kelompok ada yang bisa menentukan gaya belajar dari sebuah puzzle? Ada tidak? Memori. Iya, boleh. Kasihin. Gimana? Menurut pendapat saya, tadi kita udah masang puzzle kan, terus bisa disimpulin bahwa kita tuh sebelum masang puzzle tuh, sebelum kita memecahkan suatu masalah itu, kita tuh harus meneliti dulu tuh masalahnya tuh kayak gimana. Terus baru kita pikir harus kayak gimana, baru kita kerjain solusinya. Baik, lihat, terima kasih ya anak-anak bahwa gaya belajar itu gaya belajar adalah
cara mudah untuk menyerap, mengelola, menyimpan, dan menerapkan informasi dan memahami gaya belajar. Nah, tadi Ibu ketika memberikan puzzle, siapa yang mendapat perintah dari Ibu? Kelompok mana yang mendapat perintah dari Ibu? Coba, nih perintahnya seperti apa? Bentar. Waktu tadi Ibu ngasihin puzzle-nya. Berdiri. Waktu tadi Ibu ngasihin puzzle-nya, Ibu tuh nyuruh kalau misalnya nyusun puzzle-nya sesuai sama angka-angka yang ada di belakang puzzle-nya. Jadi waktu udah beres baru kita bisa lihat di depan puzzle-nya itu ternyata ada sebuah gambar gitu yang udah tersusun. Siap. Nah, itu adalah gaya belajar audio. Audio itu apa? Mendengar. Berarti mendengar perintah dari Ibu. Begitu ya? Berarti gaya belajar itu pertama ada yang disebut dengan audio. Betul. Nah, ini. Gaya belajar auditorial adalah penyajian suatu media berupa perantara suara. Berarti kelompok ini mendengarkan suara dari Ibu, perintah dari Ibu. Bahwa silahkan ini kerjakan puzzle ini berdasarkan angka. Karena di belakangnya ada angka. Silahkan susun berdasarkan angka. Nah, kelompok ini mengerjakan berdasarkan apa yang diperintah Ibu. Berarti kelompok ini termasuk gaya belajar auditorial, yaitu mendengarkan. Ada lagi perintah puzzle dari Ibu. Cung, kelompok mana yang mendapat perintah dari Ibu? Nah, coba perintahnya seperti apa? Hei, coba lihat ininya. Dibalikin aja. Harus melihat gambar. Tadi Ibu menyuruh kelompok ini silahkan susun puzzle berdasarkan lihat gambar. Di sini ada beberapa gambar. Nah, kelompok tersebut menyusun berdasarkan melihat gambar. Jadi, gaya belajar selain auditorial itu ada yang disebut dengan visual. Visual itu apa? Melihat sesuatu apa yang kita kerjakan. Nah, ini adalah salah satu juga gaya belajar yaitu visual. Visual adalah gaya belajar berfokus pada penglihatan siswa. Jadi betul ya, tadi apa yang kata Ibu, silahkan kalian susun puzzle ini berdasarkan gambar yang kalian lihat. Bu, aku udah mencoba gambar ini, boleh gak mencoba gambar lain? Boleh. Berarti itu adalah visual, gaya belajar visual. Oke, nah ciri-ciri gaya belajar visual itu memiliki sensitivitas warna. Jadi orang yang gaya belajarnya visual, dia akan sangat tertarik ketika melihat warna dan mudah diingat. Betul? Coba kenali diri sendiri ketika sudah Ibu sampaikan gaya belajar itu ada apa aja. Coba bertanya kepada diri kita sendiri. Kira-kira nih saya cocoknya gaya belajar apa? Gitu ya? Baik. Lalu ciri-cirinya lagi orang visual itu ada sulit untuk berbicara langsung. Karena dia lebih konsentrasi pada melihat. Ketika dia lihat, dia tulis. Dia baca, dia lihat, biasanya dia tuangkan dalam tulisan. Ada yang dituangkan dalam tulisan, ada yang dituangkan atau disimpan dalam otak saja. Udah, simpan aja. Begitu ya. Ketika belajar, ketika ada guru, ada orang yang memang apa yang disampaikan oleh guru itu harus ditulis. Ada yang cukup dia konsentrasi aja mendengarkan, maka dia akan sangat difahami. Begitu ya.
satu lagi ciri-ciri orang yang visual itu adalah kebutuhan untuk melihat secara visual sesuai informasi atau pelajaran untuk mengetahui dalam memahaminya. Jadi pertama, gaya belajar itu apa? Auditorial atau audi. Yang kedua, visual. Ada lagi yang ketiga. Apa? Kinestetik. Ibu kasih contoh gaya belajar kinestetik ya. Oke, sebentar. Baik, silakan disimak. Ciri-cirinya berikut ini. Yang pertama, suka berolahraga. Kecil ya suaranya. Ini suka beberapa kegiatan olahraga sekaligus dan rajin menjalankannya. Dua, tidak bisa diam. Orang kinestetik biasanya cenderung aktif dan susah untuk diam. Nah, ini contoh gaya belajar kinestetik. Ada yang seperti ini nggak? Ketiga, jenis yang bagus. Konsentrasi orang kinestetik memiliki tulisan yang agak sulit dibaca. Pinjam catatan kamu yang tadi dong. Tulisan kamu. Apa ya bacanya? Pandai meniru orang lain. Orang kinestetik biasanya Kinestetik itu lebih senang ke gerakan. Ya, banyak gerak. Kalau ketika dia menghafal teori, gitu. Nah, gitu. Ya, biasanya mereka lebih suka mencoba-coba. Kalau gagal, coba lagi. nah ini kinestetik gitu ya. Tadi misalkan ketika guru menjelaskan senangnya menulis, itu adalah kinestetik. Jadi karnivora itu adalah hewan yang tetap ya lebih mudah memahami apa yang dipikirkan dan meluangkannya dalam tulisan. Nah, Kelamaan ditulis aja deh. Bisa. tergambar gaya belajar kinestetik? Tergambar. Belajar kinestetik. Carilah manfaat dari Baik. Tergambar gaya belajar kinestetik, orang yang belajar punya gaya belajar kinestetik ketika dia berbicara, ketika dia menghafal, dia tidak pernah bisa diam tangannya. Kenapa? Karena apa yang ada dalam otak, apa yang ada dalam pikiran itu akan digambarkan oleh sebuah gerakan. Ketika dia mengingat pelangi, dia maka bisa, oh iya pelangi. Nah, itu akan menggambarkan sebuah apa yang dia pikirkan. Ya. Nah, itu yang ketiga adalah kinestetik. Ada satu lagi yang keempat, ada yang tahu tidak? Gaya belajar. Audio visual. Betul, apa? Audio. Apa tuh audio visual? Coba. Satu orang. Coba berdiri, jangan takut salah. Ayo. Jadi ada yang keempat, ada audio visual, itu melihat sambil mendengar. Oh. Jadi itu tuh kayak, misalnya kita lagi belajar nih, ibu ngejelasin, kita tuh harus sambil ngeliat, terus sambil ngedengerin juga, kita nggak bisa sambil ngapa-ngapain gitu. Nah, menurut aku. baik. Terima kasih. Begitu, jadi audio visual itu mendengar dan melihat. Tidak bisa hanya sekedar mendengar aja. Jadi ketika guru di depan, dia konsentrasi, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, maka sensitivitasnya itu akan lebih tinggi. Gitu, jadi gaya belajar itu ada berapa? Pertama, baik, terima kasih. Nah, ini adalah materi tentang gaya belajar. Tadi sudah simulasi tentang puzzle, terus ada paparan dari Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Boleh, sok. Sebelumnya mohon maaf, Ibu izin bertanya. Boleh. Kan aku tuh masih bingung.
aku tuh kan punya karakteristik yang punya audio visual. Hmm. Nah, audio visual tuh emang bener sensinya tuh emang tinggi banget. Antara kalau emang keganggu sedikit emang langsung buyar semua, jadi lupa. Nah, ada nggak sih cara untuk biar memfokuskan diri agar tidak bisa, maksudnya agar tidak bisa, Mudah terganggu. ya, terima kasih Bu. Baik. Berarti siapa namanya? Firda. Berarti Firda ini sudah hampir mengenal gaya belajarnya itu apa. Ya, Bu, saya gaya belajarnya itu ada audio visual, tetapi kadang saya suka biar gitu ya dengan kondisi lingkungan tertentu. Baik. Di sini Ibu ada nah, di sini Firda dan semuanya ini adalah beberapa bagaimana cara belajar yang efektif yang sesuai dengan gaya belajarnya. Betul, Firda di sini mau masuk gaya belajarnya audiovisual, mau kinestetik, mau audio atau apalagi satu lagi? Ya, mau visual. Nih, pertama, tetapkan tujuan. Artinya kita harus punya tujuan bahwa ini saya contohnya begini, mau belajar, besok mau ulangan. Bismillah gitu ya, konsentrasi harus menyimak guru yang ada di depan, begitu ya. Lalu yang kedua, atur waktu. Atur waktu dalam artian misalkan 10 menit saya harus paham. Begitu ya. Yang ketiga, membuat suasana belajar senyaman mungkin. Sekalipun di kelas ini riuh, tetapi kalau Firda nih nyamannya begini nih belajar. Begitu ya. Posisi duduk misalkan, begitu posisi tangan misalkan, begitu ya. Posisi kaki, kan kadang orang nyaman itu ya gerak badan itu beda-beda ya. Baik, selanjutnya membuat ringkasan. Daripada konsentrasi saya biar dengan kondisi kelas, lebih baik apa yang saya dengar dan lihat itu sambil ditulis. Mau tulisannya jelas, mau tidak gitu ya. Begitu. Lalu yang berikutnya adalah pahami bukan menghafal. Apa yang guru terangkan dihafal. Oh iya, sistem periodik. Bukan seperti itu. Tapi kan karena kita melihat ya, oh sistem periodik itu ada apa-apa. Begitu. Ya, siap. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Ibu izin bertanya, Oke. untuk yang gaya belajar itu audiovisual kan itu tuh harus fokus banget Bu, nggak bisa diganggu. Sedangkan yang kinestetik ini kadang suka mengganggu orang Bu. Hmm. Nah, gimana Bu itu penyelesaiannya? Kan nggak bisa disatukan tuh. Mhm. Cara agar efektifnya kalau kedua tersebut disatukan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang hampir sama dengan Firda. Dengan riuh kelas yang membuat gaya belajar saya ambiar, Bu, gitu ya. Bagaimana caranya itu tadi? Bikin suasana diri dulu senyaman mungkin. Nyamannya seperti apa? Apakah nyamannya sambil tumpang kaki, misalkan, begitu melipat kaki, begitu ya? Atau nyamannya sambil tangannya digerakin di kertas, misalkan ya, gambar we apa yang didengar, apa yang dilihat, begitu ya. Lalu misalkan tetapkan tujuan, ini saya ke sini mau belajar, saya harus bisa, saya harus konsentrasi. Nah, itu yang paling utama. Ya, jadi poin-poin ini bisa membantu kalian untuk menyamankan di kelas yang suasananya riuh banget. Begitu ya. Oke, terima kasih anak-anak. Itu paparan berkaitan dengan gaya belajar. Sudah tergambarkah? Sudah, hebat. Kita bikin ini. Oke, tuliskan di sini gaya belajar apa
yang kalian miliki setelah dari paparan ini? Tinggal ditulis, nanti kita tempel di depan. Boleh. Apakah boleh kalau misalkan aku doang gitu tapi punya gaya belajar banyak gitu kayak ada satu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi orang tuh boleh punya gaya belajar yang lebih dari satu. Boleh. Bu, di kelas itu saya lebih ke tipe gaya belajarnya audio. Tapi ketika di rumah, saya lebih ke tipe gaya belajar kinestetik. Ya, berarti memiliki 2 gaya belajar. Gitu ya, tidak menutup kemungkinan bisa 1, 2, atau 3. Gitu. Bisa. Di kesini, Neng. Sok, bagiin. Ya. Boleh, boleh. Nanti ada Jipom juga yang harus kalian isi ya. Ibu share di grup. Nih setelah kalian memahami diskusi atau paparan gaya belajar, silahkan gaya belajar apa yang kalian miliki. Sambil menulis, ada nggak sih pengalaman gaya belajar kalian? Ada? Yuk, Nida, berdiri. Apa pengalamannya? Sebentar. Ada mikrofon? Oke, Nida, bagaimana pengalaman belajar, gaya belajar Nida? Oke, izin menjawab Sini, ya Bu. ngadepin. Kalau Ya. misalnya aku tuh gaya belajar aku tuh auditorik. Nah, Auditor. kalau aku tuh kenapa bisa nyimpulin itu? Karena waktu itu aku tuh pernah tuh di waktu masa COVID. Mhm, Kan itu tuh kan full Zoom kan. mhm, Terus udah gitu kayak harus mengamati gitu. Nah, itu mhm, kan masuknya ke visual. mhm, Sedangkan aku tuh nggak ngerti gitu. Terus kalau misalnya ada guru juga yang ngasih materi di YouTube atau gimana di mhm. video, aku tuh kurang ngerti. Tapi aku tuh bisa ngerti kalau misalnya lebih ke audio gitu. Jadi si Mhm. ibunya yang lebih ngejelasin tentang ini itu kayak gitu. Oh gitu, siap. Selain Nida, siapa lagi yang punya pengalaman gaya belajarnya? Jadi kan gaya belajar aku tuh kinestetik. Hmm. Aku tuh pernah kayak misalkan lagi menghafal sesuatu nih. Aku tuh pasti gak bisa diem. Gak bisa Mhm. diemnya tuh sasarannya ke salsa. Aku kayak nyubit-nyubit gitu sambil ngafalin. Itu kayak ngebuat aku lebih, apa ya, lebih fokus aja buat ngafalin gitu. Oh gitu. Ada lagi? Yang di belakang ada lagi pengalaman gaya belajar? Ada tidak? Ada, boleh. Kalau saya sendiri, Hmm. pengalaman gaya belajar saya itu tergantung mood saya. Hmm. Kalau misalkan di rumah, saya lebih suka audiovisual. Tapi kalau di sekolah, saya lebih suka kinestetik. Karena kalau di rumah dan di sekolah itu suasananya tuh beda gitu. Terus Beda banget. lingkungannya juga beda. Sip. Makasih. Ada lagi dari laki-laki? Oh ada, sok, mangga. Nah, kalau aku tuh jadi awalnya tuh aku tuh audio gitu kayak Hmm. oh audio tapi tanpa gambar tiba-tiba lupa apa yang diomongin. Hmm. Tapi kalau gambar doang nggak ngerti. Oh mungkin waktu di kayak ibu kayak ngelihat ibu nerangin sambil ngedengerin. Oh ternyata lebih paham. Oh ternyata aku audio visual seperti itu. Berarti
oh ternyata setelah dijelasin kayaknya aku adalah audiovisual gitu ya. Sip. Ada lagi? Baik. Bagaimana pengalamannya? Kalau aku mungkin awal tuh apa ya, mikir kalau aku tuh visual, tapi Mhm, ternyata setelah seringnya ngedengerin, mhm. ternyata audio Bu. Oh Jadi lebih cepat ternyata. tanggap audio daripada Oh visual. begitu. Ternyata aku tuh Lebih cepat ketangkepnya itu ya, ketika mendengarkan gitu ya. Bu. Baik, terima kasih. Ada lagi? Satu lagi, boleh. Bagaimana pengalamannya? Jadi kan aku tuh waktu SMP tuh udah pernah dites juga ya kayak Mhm, gini. Terus waktu itu pelajaran prakarya tuh kayak gini juga. Nah aku tuh emang dari dulu kan kinestetik. Nah, itu kayak mhm. belajar tentang bikin pop up gitu dari karton. Nah jadi aku tuh kenapa milih ini? Karena emang aku tuh gak suka diem gitu ya. Dia kalau belajar tuh harus sambil gerak. Soalnya kalau diem tuh kayak suka bosen gitu. Oke, baik, terima kasih ya. Silakan ditempelkan gaya belajarnya di depan. Ini, iya, betul. Ayo, tinggal ditempelkan. Boleh, boleh di mana aja. Boleh. Ngacak aja nempelnya ngacak. Awas. Dah. Biarin, nggak apa-apa. Dah. Baik, mohon perhatian semuanya. Ya, jadi inilah materi gaya belajar sudah sampai di akhir. Apa yang kalian ketahui gaya belajar itu sudah kita paparkan, begitu ya. Lalu jenis-jenis gaya belajar sudah kalian pahami. Tadi sudah ada yang, oh iya Bu, pengalaman saya gaya belajar seperti ini. Lalu sekarang sudah ditulis bahwa punya ternyata saya gaya belajarnya itu ini, begitu ya. Baik dari materi ini, pada akhirnya alhamdulillah selesai, tetapi Ibu pengen bertanya apa yang kalian rasakan setelah belajar materi tentang gaya belajar. Kita jadi lebih tahu kalau misalnya Berdiri. Setelah kita nyimak materi yang ibu kasih, ternyata kita tuh bisa lebih gampang buat tahu gaya belajar kita. Terus kan apalagi kita tuh udah masa mau ke kuliahan kan, kita tuh harus tahu gitu belajar yang efektif itu gimana. Nah mungkin salah satu solusinya itu dengan cara kita tuh nentuin gaya belajar kita, kayak gitu Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk Ninda. Ada lagi? Siapa? Bagaimana perasaannya setelah belajar materi tentang gaya belajar? Boleh. Ya, mungkin Bu emang sebelumnya tuh kan yang situ udah pada tahu. Tapi setelah Ibu terangin itu jadi lebih tahu dan gampang gitu buat tahu apa ya gaya belajar kita itu. Karena Ibu neranginnya jelas dan rinci lagi. Jadi mungkin jadi gampang, lebih gampang. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, anak-anak, alhamdulillah materi ini sudah selesai. Eh, Alhamdulillah responnya sangat baik, begitu ya.
Ibu doakan mudah-mudahan setelah kalian ternyata tahu gaya belajarnya seperti apa, mudah-mudahan ke depannya lebih efektif lagi belajar dengan sesuai gaya belajarnya masing-masing. Begitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan banyak manfaatnya begitu ya materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya. Ibu tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih. Ibu, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Ibu, terima kasih. Ibu, terima kasih. Kami ucapkan ya. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin